Gue barusan lihat apa namanya, akun di Instagram yang fokus sama media. Dia kayak media tapi fokus sama perkembangan AI. Gue barusan ngeliat kayak gini. Cina udah bisa bikin kayak gini AI-nya, anjir. Buset deh. Maksud gue kayak, aduh anjir. Ini gue karena malas ngedit ya anjing. Maksud gue kayak seprofesional ini untuk AI bikin film gitu. Gila, gila. Sebagai video editor yang gajinya nggak seberapa itu, tapi ya alhamdulillah masih tetap bisa buat makan. Gue tuh ngebayangin gimana kemudian 10 atau 15 tahun nanti gitu, pas ketika misalnya gue nanti udah berkeluarga atau punya anak atau segala macam ya, kalau misalnya gue atau teman-teman video editor yang lain yang apalagi kalau misalnya skillnya mediocre, gue termasuk mediocre, gue skill video editing gue cuma biasa-biasa aja, bukan motion designer juga. Tapi nanti apa kabar ya ketika misalnya marketing terus video ads creatingnya udah bukan lagi pakai orang gitu, semua asetnya pakai AI segala macam. Gue nggak tahu, ini kayaknya mengerikan banget sih untuk kita, teman-teman yang bergerak di video editing dan ya yang meliputinya lah. Tapi hmm, gimana ya, gue rasa akhirnya perkembangan AI ini justru menurut gue pribadi makin menguatkan gue bahwa kayaknya kita perlu S2 atau kalau bisa dan ada rezekinya S3. Karena ketika misalnya value pendidikan kita naik, otomatis persaingan pasar kerjanya juga semakin dikit karena sedikit orang yang melakukan jenjang yang lebih tinggi dari S1. Kita mulai kalau misalnya lu ngambil S2-nya yang secara praktikal lu kuasai, which is ya at least lu punya pengalaman dalam uh, jurusan yang lu ambil. Selain itu, gua rasa dengan perkembangan AI ini uh, akhirnya kerja-kerja tangan yang which is nggak bisa digantiin sama mesin jadi bakal apa ya, bisa kita bisa bergantung sama itu gitu. Kalau misalnya di dalam konteks seni rupa itu ada namanya art handling. Art handling gampangnya tuh kalau lu datang ke suatu pameran, dia yang masang karya lah, ngukur dan ngeproporsiin karya sesuai apa ya, jaraknya enak untuk dilihat. Tapi art handling lebih dari itu. Kalau misalnya lu datang ke Joyland, lu datang ke Synchronize, biasanya yang merealisasikan ide dari art director itu art handler. Tapi juga dalam konteks ini gak bisa kita sebut sebagai tukang, karena ada daya proses dan daya kreatif dan juga kolaborasi antara art handler dengan art director. Ya kurang lebih kayak gitulah ya, anjir. Ya tapi maksud gue kayak, aduh, eh akhirnya apa ya, gue juga akhirnya karena perkembangan AI ini menyadari bahwa mulai dari sekarang gue harus betul-betul fokus untuk membangun
personal branding sebagai visual artist atau seniman atau pelukis atau perupa, terserah mau bilang apa. Karena mau bagaimanapun AI itu semantap apapun, yang namanya karya lukis itu cuma satu. Dalam konteks pemasaran ada yang disebut namanya scarcity. Scarcity adalah kondisi di mana supply itu lebih tinggi dari supply itu lebih rendah daripada demandnya. Jadi demandnya tinggi. Jadi orang pengen suatu barang itu tinggi tapi barangnya sedikit. Nah, kenapa akhirnya melukis atau lukisan atau painting atau apapun itu yang cuma ada satu, itu mungkin bisa jadi penolong kita ketika misalnya AI udah se-chaos itu di 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Anjing, pusing ya. Tapi selain ngelukis itu apalagi ya? Maksudnya kayak musik, AI-nya udah ada Suno. Gue pernah tester juga dan menurut gue produksiannya untuk gue kuping ya, walaupun gue main musik tapi tetap kuping gue awam banget. Gue nggak tahu yang mana yang bagus banget dan yang mana yang jelek banget secara produksian. Tapi itu udah bisa, Suno AI ini udah bisa bikin musik yang masuk banget di kuping gue. Kalau di musik udah ada Suno AI ya, walaupun perasaan dan apa namanya tuh ya, tapi kalau misalnya cuma ngomongin perasaan tapi lu juga skillnya nggak oke, ya tetap kebantai juga anjir sama Suno AI. Ya maksud gue kayak nih, aduh mana ya, nih lu bayangin kalau misalnya lu ngomongin perasaan di musik, kurang berperasaan apa ya dia anjir. Gila gak? Lu bayangin 10 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu bakal kayak gimana perkembangan artificial intelligence anjing. Terus yang lebih bahayanya lagi adalah perkembangan artificial intelligence di Cina itu disupport sama negara anjing. Kayak fuck lah. Ya itu juga alasan kenapa lu ngeliat mobil listrik dari Cina itu banyak banget ya, karena disupport negara anjing. Negara Cina gede banget anjing. Itu baru kayak kulit-kulitnya nih yang kita bahas, belum apa percakapan elit Cina dalam menguasai dunia ini kayak gimana, atau ya entah Cina atau Amerika lah. Maksud gue kayak bangsat, perkembangan teknologi mengerikan banget sih ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Udah.